Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Sudipurwanto. Di sini saya dari kelas 2 PKIE akan menyampaikan sedikit mengenai definisi ilmu hadis, pembagian ilmu hadis menjadi riwayah dan dirayah. Di sini juga saya akan membahas mengenai bidang kajian dari ilmu hadis, riwayah dan dirayah, ada cabang-cabang ilmu hadis, dan sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai definisi ulumul hadis. Ulumul hadis sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu ulumul dan hadis. Ulumul sendiri memiliki kata dasar, yaitu ilmu yang berarti pengetahuan atau keyakinan. Sedangkan al-hadis itu merupakan berita atau sesuatu yang baru. Kita juga bisa mengartikan bahwa al-hadis merupakan sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Dan dari arti-arti tersebut kita bisa mengambil garis bahwa ulumul hadis merupakan ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis antara diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Selanjutnya yaitu pembagian ilmu hadis. Dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah dan yang kedua ilmu hadis dirayah. Yang pertama kita akan bahas yaitu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu yang membahas tentang cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tokoh yang terlibat atau ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah ini merupakan Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pada tahun 51 sampai 124 Hijriah atau bisa kita sebut dengan Az-Zuhri. Beliau merupakan seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan di Suriah. Dalam sejarah perkembangannya, Az-Zuhri ini tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Khalifah Umar kedua, atau kita bisa sebut dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 sampai 102 Hijriah atau bertepatan dengan 717 sampai 720 Masehi. Mengenai objek kajian dari ilmu riwayah ini yang pertama mengenai sanad dan matan. Tujuan dari ilmu hadis riwayah ini yang pertama itu agar tidak lenyap, terhindar dari kesalahan atau kekeliruan. Yang ketiga dapat terpelihara kemurniannya. Ilmu hadis yang selanjutnya yaitu ilmu hadis dirayah. Definisinya merupakan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad atau matan dari segi diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Objek kajian ilmu dirayah adalah sanad dan matan. Sanad merupakan orang yang meriwayatkan atau menyampaikan sebuah hadis. Matan adalah segala sesuatu yang diriwayatkan. Hal ini yang diriwayatkan adalah sebuah hadis. Tujuan adanya ilmu hadis dirayah ini untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul dan yang mardud, atau bisa kita sebut hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Dalam pembahasan tentang sanad meliputi yang pertama ada ittisalus sanad. Merupakan rangkaian sanad haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai ke periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Yang kedua ada siqat as-sanad, yaitu di mana bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat yang adil dan didapit kuat dan cermat hafalannya atau hadisnya. Terus ada syad, yaitu bisa dilihat dari segi keselamatan dari kejanggalan. Yang keempat ada ilat, keselamatannya dari cacat. Dan terakhir tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Pembahasan selanjutnya yaitu ada cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis, dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu tarikh ar-rafat dan ilmu jar wal ta'dil. Yang kedua ada ilmu gharib al-hadis. Yang ketiga ada ilmu asbabul wurud. Yang keempat ada ilmu mukhtalaf al-hadis. Dan yang kelima ada ilmu nasih wal mansuh. Pembahasan yang pertama yaitu ada ilmu rijal al-hadis. Secara bahasa berarti orang-orang yang di sekitar hadis. Secara istilah, ilmu rijal al-hadis merupakan ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis. Hal ini dilihat dari segi matan dan segi sanadnya.
Dari ilmu rijal al-hadis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu tarikh ar-ruhwat. Ilmu tarikh ar-ruhwat merupakan ilmu yang membahas mengenai biografi para perawi yang menjelaskan tentang nama dan gelar, tanggal dan tempat kelahiran, keturunan, guru, murid dan jumlah hadis yang diriwayatkan, tempat dan waktu hadis itu kapan diriwayatkan. Beberapa cara yang dilakukan para pengarang sejarah perawi hadis. Yang pertama, menulis sejarah para perawi tabakot demi tabakot. Yang kedua, mensyarahkan menurut tahun para perawi dari tahun demi tahun. Yang ketiga, menyusun sejarah perawi menurut huruf abjad. Yang keempat, menyusun menurut negeri perawi hadis. Kitab-kitab tarikh ar-ruhwah. Yang pertama ada At-Tarikhul Kabir karya Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari pada tahun 194 sampai 252 Hijriah. Yang kedua ada Tarikh Nisabur karya Imam Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi pada tahun 321 sampai 405 Hijriah. Yang ketiga ada Tarikh Baghdad karya Abu Bakar Ahmad Ali Al-Baghdadi yang terkenal dengan nama Al-Khatib Al-Baghdadi pada tahun 392 sampai 463 Hijriah. Dua dari pembagian ilmu jar wal ta'dil, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Sebab-sebab rawi dikenakan jar dan ta'dil. Yang pertama bid'ah, yang kedua mukhalafah, yang ketiga galat, yang keempat jahalah al-hal, yang kelima dawa al-inqita. Adapun informasi jar dan ta'dil seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan. Yang pertama, popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil atau rawi yang mempunyai aib. Yang kedua, berdasarkan pujian atau penterjihan dari rawi lain yang adil. Buku-buku atau kitab yang membahas mengenai ilmu jar wa ta'dil ini yang pertama ada Ma'rifat Ar-Rijal karya Yahya Ibni Ma'in wafat tahun 233 Hijriah. Kitab ini berada di Darul Kutub Ad-Dahiriyah. Itu ilmu Gharib al-Hadis. Ilmu Gharib al-Hadis merupakan ungkapan dari lafaz-lafaz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam matan hadis karena lafaz tersebut jarang digunakan. Hal ini karena bahasa yang digunakan masyarakat telah berbaur dengan bahasa lisan atau bahasa Arab Pasar sehingga terkadang tidak mengenai atau tidak mengerti lafaz yang gharib atau yang asing. Tujuan adanya Gharib al-Hadis merupakan ungkapan dari lafaz-lafaz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam matan hadis karena lafaz tersebut jarang digunakan. Kitab-kitab yang membahas mengenai ilmu Gharib al-Hadis, yang pertama karya Abdul Hasan An-Nadir bin Shumail Al-Mazin. Tiga ada ilmu Asbab Wurud al-Hadis. Asbab Wurud al-Hadis secara sederhana dapat diartikan dengan segala sesuatu yang menyebabkan datangnya sesuatu. Karena istilah ini biasanya dipakai dalam diskursus ilmu hadis, maka asbab al-wurud biasanya diartikan sebagai segala sesuatu yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Selanjutnya ada ilmu nasih wa al-mansukh. Secara epistemologis, kata nasih merupakan isim fa'il dari kata kerja nasaha yang memiliki beberapa makna, antara lain menghilangkan, mengganti, membatalkan, mengalihkan, dan memindahkan, sehingga kata nasih bisa bermakna penghilang, pengganti, pemindah, dan penyalin. Sedangkan mansukh yang merupakan bentuk isim maf'ulnya menghasilkan makna sesuatu yang dihilangkan, diganti, dibatalkan. Yang terakhir ada ilmu mukhtalif al-hadis. Menurut Edi Safri itu merupakan tokoh yang ahli dalam bidang ilmu mukhtalif al-hadis, merupakan hadis sahih atau hasan yang secara lahiriah tampak saling bertentangan. Yang terakhir dari pembahasan ini merupakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis. Yang pertama, sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis pada masa Rasulullah SAW. Periwayatannya sudah ada sejak zaman setelah Rasulullah wafat. Tujuannya agar tidak lenyap atau hilang hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasul. Dasar periwayatannya yaitu pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, masa sahabat. Terjadi pada abad 1 Hijriah. Para sahabat dalam melakukan mencatat dan menghimpunkan hadis, mereka mulai menggunakan kaidah-kaidah tertentu dalam menerima hadis.
Namun pada masa ini hadis-hadis yang diterima belum bisa dibukukan. Biasanya ditulis melalui batu atau daun kurma atau dedaunan yang lainnya. Yang ketiga ada masa tabi'in, terjadi pada abad ke-2 Hijriah. Pada masa ini sudah mulai ada perhimpunan hadis dalam kitab yang sudah mulai dibukukan. Tokoh yang memprakarsai adanya pembukuan hadis ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui kepanitiaan atau panitia kodifikasi hadis dengan ketuanya Az-Zuhri. Yang keempat ada masa tabi'id dan tabi'in. Terjadi pada abad ke-3 Hijriah, sudah ada pembukuan pada masa ini namun masih dilakukan secara sederhana. Masa ini dikenal dengan masa keemasan ilmu hadis karena berhasil membukukan sebuah hadis yang sebelumnya belum bisa dibukukan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi mata kuliah Ulumul Hadis. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau perkataan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi mata kuliah Ulumul Hadis. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau perkataan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.